Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Cali. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah seger waras. Sehat walafiat. Seger, Mas. Sehat-sehat ya. Semangat Ya, sehat sore ini ya. Kita jumpa lagi di acara sore ini ngabuburit bersama M. Karyo dan Inside Chamber. Kali ya, ya kan. Temanya ya kita sesuai hasil diskusi dengan teman-teman Elit 35 ya, bahwa ya, kita akan coba eh, membahas bagaimana peluang-peluang berkarir sesuai dengan tren di masa depan ya. Kali ini kan era industri 4.0. Makanya temanya kita di sini adalah sukses berkarya dan berkarir secara kreatif di era industri siap, 4.0. siap, siap. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh nih, kita sapa teman-teman yang sudah bergabung ya. Teman-teman dari Elit 35, ada Mas Sahil, ada Cak Sahil, ada Cak Kardian, ya kan? Ada Cak Joko, dan ada Om Bintang, dan ada Mas Adi Kurnia juga, dan teman-teman sahabat-sahabat talenta MKRI yang lain ya, yang sudah bergabung bersama kita sore ini. Mungkin sebelum mulai, Cak, saya mau perkenalan dulu sih tentang M Karyo ya kan, nggak kenal maka nggak sayang ya. Siap, siap, Ya, siap. jadi M Karyo ini adalah sebuah inisiatif yang kita lakukan ya untuk membangun sebuah forum atau ekosistem yang berkaitan dengan pengembangan diri ya, pengembangan diri, sumber daya talenta di era zaman sekarang. Jadi di MKRU ini nanti kita akan bangun ekosistem yang mempertemukan talenta-talenta yang ada dengan tentunya user-user ya, user-user dan perusahaan-perusahaan yang tepat, dan juga kita akan sambungkan dengan channel-channel pengembangan diri, kompetensi, skill dan lain-lain, lembaga apa namanya pengembangan diri ya, ada training, kursus formal dan informal, dan juga tentunya para expertis, coach atau mentor seperti Cali nih yang ahli di bidangnya, ya kan, Insya Allah, untuk insya Allah. bisa membantu talenta-talenta itu nanti mengembangkan dirinya. Itu Cali. Jadi ini kebetulan M Karyo ini diinisiasi oleh saya dan teman kita juga Elektro Cak Trijoko. Nah, beliau ini jadi ini nanti yang bertanggung jawab terhadap user experience, dan juga teman saya satunya Om Bintang. Beliau adalah profesional HRD ya dari psikologi. Jadi seperti itu Cali Siap, tentang siap, M siap. Karyo. Nah, di industri 4.0 ini kan kita tahu ya bahwa banyak sekali kita dengar informasinya berdasarkan riset yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset ya, bahwa 10 tahun ke depan itu akan banyak jutaan lapangan pekerjaan yang hilang ya kan. Karena apa? Karena di industri 4.0 ini kan eranya era otomasi ya. Ya, Otomasi, ya, otomatisasi, semua aktivitas dilakukan secara otomatis, baik itu melalui bantuan mesin, robot ya kan, ya, ya. ataupun dengan AI ya, artificial intelligence. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, rutinitas, reguler, teknis itu mungkin diprediksi akan hilang. Ya kan? Terus menariknya terus bagaimana? Tapi jangan khawatir, walaupun itu diprediksi 10 tahun depannya 20 juta jenis pekerjaan yang akan hilang, tapi akan muncul jenis pekerjaan-pekerjaan baru. 27 juta sampai 40 juta katanya lapangan pekerjaan baru yang terkait dengan kebutuhan pendatang. Nah, di sini kemarin dari diskusi kita kan salah satunya adalah pekerjaan yang berkaitan dengan rasa, ya kan, Ya, dengan hati, dengan kreativitas. Nah, ya, ya. ya salah satunya ini kan konten kreator, ya kan. Siap, Nah siap, siap. kebetulan, nah menariknya ini kebetulan Cali ini sudah sangat-sangat ini ya, ekspertis di situ kan ya. Kalau lihat dari perjalanan karirnya juga Cali yang dulu apa namanya berkarir di dunia profesional, tiba-tiba belok ke
dunia kreatif seperti apa, itu nanti mungkin bisa diceritakan secara detail di diskusi kita nanti ya. Kan teman-teman kemarin juga penasaran nih, kita ini kuliah di elektro tapi kerjanya kok banyak nggak sesuai dengan ya kan. Nah ini mulai kita petani ya, atau kita pilih satu-satu nih siapa aja yang ternyata setelah lulus tapi tidak berkarir sesuai dengan ilmu yang dulu pas kuliah kita pelajari bersama. Mungkin sebaliknya Cak, kalau tadi saya perkenalkan MK Rio, nah untuk berikutnya ini Cak Ali ini sebenarnya siapa sih gitu kan? Kalau dulu kan kita teman-teman itu kenalnya Cak Ali Ludruk ya kan? Ludruk ya. Sebenarnya boleh cerita yang saya tahu kan Cak Ali ini kan kecilnya dulu lahir di Pare ya, 46 tahun yang lalu di Pare, kecil sana SMA, kemudian lulus masuk elektro, ngambil Telkom ya? Telekomunikasi multimedia. Telekomunikasi multimedia, terus kemudian lulus, terus berkarir profesional ya, kita sampai tahun berapa? 2006, 2007 mungkin, 2006. Oh, 2-3 tahun ya. Iya. Tapi dulu pas kuliah juga sudah ini ya, berkecimpung di dunia seni peran ya. Iya. Kan komedi, edukasi ya, bergabung dengan grup Ludruk Cap Tugu Pahlawan ya. Dulunya ketua divisi Ludruk di elektro. Nah itu, dan berikutnya nih uniknya nanti, terus kok sekarang malah jadi konten kreator itu, YouTuber ya kan. Bahkan sudah followernya udah berapa, 300.000 lebih ya, atau 530-an ribu. Wah, nah itu nanti cerita ke kita teman-teman kita ini yang walaupun sudah senior ya, saya nggak bilang berumur sudah senior tapi mindsetnya masih milenial kita. Jadi pengen sih belajar kok bisa sih dari seorang elektro gitu kan, Telkom betul belok ke situ. Nah mungkin nanti sekalian Cak dijelaskan seluk-beluknya dunia konten kreator seperti apa. Apakah ternyata benar kreator itu bisa dijadikan sumber penghasilan baru ya kan? Bisa bahkan bisa jadi gantungan hidup kan itu. Benar nggak sih? Kalau benar tantangannya bagaimana kan itu. Gitu. Oke, monggo Cak, silakan bercerita ya. Mungkin dari sebenarnya cita-cita dulu waktu kecil apa sih Cak? Oh, lain-lain. Waktu SD, waktu TK, kalau tanya saya cita-citanya apa, selalu saya jawab jadi pilot. Itu sampai SD ya pilot, karena kan terbang. Jadi kalau anak kecil ya pesawat itu kan SD ya, jadi kepingin bisa terbang. Dulu kan begitu ya, kalau waktu kecil Pak Presiden jaluk duit gitu dalam bahasa Jawa. Jadi melihat pilot itu wow gitu. Tapi setelah SMA ya saya pingin kuliah sebenarnya dulu pingin kuliah di kimia sebenarnya, ITS sebenarnya. Pertanyaannya ya, saya ulangi. Kan tadi bayangannya pas sekolah kan SMP SMA ngelihat wah elektronik kayak keren nih karena bisa bikin radio, bisa ngerakit TV dan lain-lain. Tapi begitu masuk, Mak Petunduk ya kan? Mak Petunduk masuk. Apakah sesuai dengan yang digambarkan gitu? Tidak. Jadi ini mungkin juga ya masukan buat mungkin siswa ya, SMP, SMA yang melihat tayangan ini. Jadi kadang-kadang jurusan yang kita bayangkan dengan yang yang akan kita lalui nanti sangat jauh berbeda. Jadi ini pentingnya kita untuk mencari tahu, apalagi sekarang mudah sekali untuk mengetahui kehidupan anak kuliah seperti apa. Nah ini sekedar curhat. Jadi kita kan dibesarkan di era yang sama ya, 80-an. Jadi kalau orang bilang kuliah, ini saya cross check dengan istri saya dan beberapa orang, penilaiannya sama. Jadi kuliah itu yang dibayangkan ya kayak Rono Karno, yang digambarkan Rono Karno, yang digambarkan artis-artis zaman dulu waktu itu ya. Jadi kuliah itu ya kuliah kok banyak jalan-jalannya ya, Dono Kasino Indro. Itu kan kuliah itu
antara main-main, antara jalan-jalan, hiking dan lain-lain dengan seriusnya itu lebih banyak mungkin percintaannya malah lebih dominan. Dan ini akhirnya menjadi misleading. Saya bayangkan dulu kuliah itu banyak santainya, terus terang. Ternyata swanger. Santai banget. Iya, santai banget. Jadi apa? Terus yang saya bayangkan dari elektro itu ya dulu ngerakit apa, bikin apa gitu. Yang Ya, saya bayangkan. Begitu masuk ternyata lebih banyak ke teori, ya kan. Jadi yang kita bayangkan, karena saya dulunya kan pinginnya ke STM, saya dapat banyak masukan tentang elektro ya dari anak STM. Anak STM kan di sana dia bikin radio, bikin TV, bikin apa, mungkin yang agak cocok itu satu aja, bikin jaringan komputer. Jadi yang saya bayangkan lebih banyak prakteknya. Jadi apa kayak nyambung-nyambungkan. Bikin program komputer juga. Nah, itu sama sekali nggak kebayang. Jadi kalau orang bilang komputer, yang saya bayangkan itu dulu waktu SMA ya Lotus, Word, Ami Pro itu aja yang sudah kita les waktu itu. Ya kebetulan kan dulu tahun 95 kan udah ada itu ya, muncul Windows 31. Iya, Lotus waktu itu ya, ada Lotus, ada WS itu. Terus habis itu pindah ke Windows kan, Windows versi ya kan, ada 31, ada terus akhirnya Windows 95, akhirnya kita belajar di situ. Ya, itu yang akhirnya setelah masuk elektro ternyata software-nya nggak pakai itu tapi pakai Pascal lah ini. Nah, kan pas di elektro, nah kan banyak jurusan tuh. Kalau tadi bicara ngerakit itu kan lebih ke LK ya. Nah, sedangkan di elektro kan dulu ada telkom, ada power, ada komputer, ada sistem kontrol ya. Terus kenapa jadi belok telkom gitu? Dulu itu memang kok nggak power gitu. Saya apa ya? Ya kembali lagi agak naif ya. Jadi telekom itu kelihatan lebih keren saja menurut saya. Saya nggak terima nih. Saya power soalnya. Telekomunikasi multimedia itu kan mungkin saya basicnya dulu kan apa ya? Entertain juga kan di kampus itu. Jadi suka yang berhubungan dengan multimedia. Jadi saya membayangkan berkarir di multimedia ini lebih keren gitu ya. Dan, berarti sudah punya bayangan karirnya seperti apa ya? Ya, jadi apa ya? Pokoknya yang melibatkan multimedia itu lebih menarik perhatian saya. Nah, dulu kuliah berapa tahun, Jak? Kuliah lulus tahun berapa sih? Tahun 2000. Oh, 2000. Jadi yang bareng-bareng itu. Jadi 5 tahun lah ya. 5 tahun, iya, betul 5 tahun. Ya, cepet juga. Ya. standar. Karena standarnya kan 4,5 tahun ya kalau nggak salah ya. Kalau bener-bener ngikut standar 4,5 tahun. 4,5 tahun itu bukan standar, pinter ya. Gitu. Maksudnya sesuai dengan SKS gitu loh. Kalau nggak ulang-ulang sama sekali ngikut SKS ngalir gitu 4,5 seharusnya. Nah itu kan tadi udah ada bayangan karir kan. Ini bagus banget sebenarnya Cali pada saat milih jurusan sudah ada bayangan, wah mau Telkom. Iya betul, ingin saya di Telkom. Iya kan. Dan kebetulan waktu kuliah praktek, ya itu kan di Telkom juga. Jadi sebayangan saya kerjanya ya seperti waktu kuliah praktek yang akhirnya menjadi tugas akhir juga waktu itu. Iya. Nah berarti pas transisi ini kan lulus 2000 ya, terus langsung kerja atau 2000? Nah, begitu lulus saya itu semua yang ada lowongan yang ada di SAC dan Jawa Pos tak kirimi semua, ada 20 atau 30 gitu. Pokoknya semangat saya karena saya kan dari keluarga yang mungkin ya kurang beruntung, jadi nggak bisa mensupport hidup saya setelah lulus ya. Dan saya terus terang agak dalam tanda kutip itu merasa tidak berhak untuk mendapat kiriman orang tua kan karena sudah lulus. Pokoknya yang keterima pertama kali, yang manggil pertama kali kalau cocok saya kerja di situ. Jadi semangatnya gitu. Akhirnya kerja pertama ini sesuai dengan jurusan. Tidak sesuai. Tidak juga. Nah ini menarik nih. Dari kecil cita-cita pilot ya kan. Terus
suka elektro tapi pengen kimia. Ternyata akhirnya tetap kembali ke elektro ya kan. Masuk Telkom, pengen berkarir di dunia telekomunikasi. Mak berduduk setelah lulus kerjanya sebagai apa, Cak? Dulu itu saya itu memang semangatnya yang penting kerja dulu, nanti sambil kerja sambil nyari-nyari itu. Jadi memang selama saya kerja itu masih ngirim-ngirim lamaran gitu. Nggak loyal ini berarti ya, Kak? Iya. Jadi akhirnya saya kerja di Agrindo waktu itu. Jadi sales mesin yang ini satu silinder. Itu mesin pertanian. Ya itu jadi sales ya. Padahal pas kuliah nggak pernah belajar sales. Nggak pernah belajar sales. Ya, akhirnya sales. Lah gara-gara saya pengalaman di situ, saya ngelamar-ngelamar lagi, keterimanya di Trakindo. Sales juga Mungkin karena portofolio saya sebelumnya kan, pengalaman kerja sebelumnya kan sales. Pernah kebayang nggak, Cak, pas tadi ya kuliah mau lulus, kerja jadi apa gitu kan? Kalau setahu saya kan kalau kita lulusan teknik ya, itu kan mikirnya jadi engineer lah ya, engineer. Terus tiba-tiba sales kan. Dulu itu sebenarnya saya itu berharap itu diterima di kayak PLN, Telkom gitu. Cuman ada yang manggil telat karena saya sudah kerja baru seminggu, sungkan saya sebagai orang Jawa itu. Baru seminggu kerja, belum menikmati gaji pertama sudah ada panggilan baru lagi, nggak saya datangi. Paling nggak 3 bulan lah, saya pikir gitu. Tapi setelah kerja ada panggilan lagi itu di alat berat malah ya. Tapi kan saya lihat perusahaannya kan lebih bagus ya. Jadi itu yang gaji lebih gede lah ya. Nah, gajinya juga lebih besar tentu saja ya, mengikuti dan mungkin karir pathnya kan lebih bagus. Saya masuk situ. Ya. Tapi pada saat itu nggak pernah berpikir, Cak, untuk kembali idealis gitu kan. Oh, saya kan teknik ya. Kenapa nggak berkarir secara teknik? Ada sebenarnya. Tapi kok malah jadi, kalau saya kan biasanya dulu bayangan kita ya, itu anak IPS ya kan, atau kuliahnya sosial ekonomi atau apa. Ada. Cuman sudah mulai mungkin agak oportunis ya, idealismenya lama-lama terkikis gara-gara pengalaman kerja kan akhirnya. Atau jadi pengalaman banyak juga, jadi sales duitnya lebih banyak. Yang jelas kerja di sales itu koneksinya lebih banyak. Jadi akhirnya karena saya base-nya di Surabaya, di Trakindo itu kan datangi perusahaan-perusahaan gitu ya. Akhirnya kan kenal sama pemilik-pemilik perusahaan. Terus ada temen yang ngajak punya produk ini bantu jual ya. Akhirnya saya main di MA juga, ada beberapa project yang dibeli. Dan ternyata ininya kalau kita bikin alat sendiri terus dijual itu marginnya itu luar biasa, bisa luar biasa ya. Iya, luar biasa. Bisa menggiurkan biasanya sampai 300-400%. Akhirnya saya lebih kepikiran nggak kerja sendiri aja akhirnya. Kepikiran gitu. Mulai berpikir ya. Usaha. Jadi waktu yang saya keluarkan itu ternyata enggak sebanyak kalau kerja di situ, tapi saya kan sudah punya banyak kenalan, opportunity-nya kelihatannya lebih masuk. Nah, akhirnya saya masuk ke situ. Cuman karena ya agak ini ya, istilahnya orang Jawa mungkin kemaruk ya. Jadi ada teman lagi yang ngajak di training gitu, saya masuk. Jadi berdiri di 2 kaki. Akhirnya ternyata saya lebih menikmati di training daripada di ini. Mungkin karena basicnya entertain ya, suka banyol di depan orang, suka bikin materi. Karena seni peran ya, dari zaman kuliah tadi kan sudah itu. Jadi panggilan itu lebih menikmati daripada datang ke perusahaan presentasi alat terus bikin terus dikejar-kejar deadline ya.
Nah, itu lebih menikmati saat memberi training. Dulu ITS itu termasuk langganan. Di SAC itu ngasih training di sana, di perpustakaan. Sering. Jadi kebetulan ada teman yang dosen di MMT. Nah, jadi banyak job itu lewat itu. Akhirnya di perusahaan-perusahaan. Dulu itu kan, pas ngasih training ini sudah berdiri sendiri atau masih? Ya, bikin CV dulu. Oh ya, udah berdiri sendiri kan? Berdiri sendiri. Tahun berapa aja berarti, Jak? Udah ini tahun 2007 mungkin. Jadi ada 3 orang gitu, akhirnya bikin CV untuk bikin training lebih banyak outbound gitu ya. Nah, plus kebetulan di Rungkut itu kan ada salah satu yang kita training adalah Nurul Hayat. Nurul Hayat ini mungkin tahu ya, apa kayak perusahaan yayasan yang bikin yayasan sosial sebenarnya, punya produk SMS waktu itu mirip seperti ESQ. Kita attach di situ, akhirnya kerjasama. Motivator ya. Motivator. Ada teman kita juga nih yang jadi motivator, Cak Gige itu kan sudah ahli tuh di situ. Dulu kan Pak Gige ya, ngetren ESQ kan, mungkin ya. Nggak tahu Cak Gige spesialis. Ya sejenis kayak gitulah. Saya bukan motivator, Cak Fajar. Gitu ya. Dulu Ari Ginanjar itu. Iya, Pak Ari Ginanjar SEQ. Itu kan dulu sempat booming Pak Gige ya. Jadi sekarang masih booming juga kok. Masih booming ya. Nah, itu kita di Surabaya ada produk dari Nurul Hayat itu kemasannya mirip. Jadi tapi biayanya yang lokal Surabaya. Rate-nya kompetitif lah ya. Iya, jadi materi interlokal tuh biayanya lokal. Rate-nya kompetitif. Nah, akhirnya kita banyak punya customer di situ. Nah, karena akhirnya lebih banyak di training, untuk fillernya ngisi waktu luangnya saya bikin bimbel. Oh, bimbel. Berarti mulai 2007 ya bikin bimbel. Iya, 2007 itu. Tapi belum online ya, belum online. Belum. Jadi ngisi-ngisi waktu kosong-kosongnya daripada kurang bermanfaat kan gitu ya. Nah, kalau dari tadi ya lulus 2000 kan bekerja ya jadi sales tadi jadi training provider ya kan. Ada ini nggak cerita menarik nggak yang di situ yang istilahnya yang paling berkesan kan biasanya ada success story yang akhirnya membuat Cali kayaknya calling saya ini nih, passion saya ini seperti tadi mirip kan, kayaknya dari seorang technical engineer jadi sales, wah ini cocok nih, jualan enak kan, bikin produk dijual, untungnya banyak. Tapi habis itu ketemu, ternyata training nggak. Ada momen-momen yang spesifik nggak yang bisa diceritakan yang menurut Mas? Mungkin ini benar-benar itu. Mungkin kayak pilihan ya, saya lebih merasa nyaman di training karena akhirnya geser ke training. Tapi setelah di training, karena training itu bersama 3 orang dan itu bersifat event, akhirnya saya fillernya itu bikin bimbel. Ternyata saya pikir bimbel itu walaupun waktu itu pendapatannya lebih kecil tapi lebih stabil. Jadi bukan bersifat event dong. Jadi sekali anak les gitu kan paling tidak sampai lulus sekolah. Kalau SD kan sampai SMP. Nanti mungkin kalau cocok langsung SMA. Akhirnya kan kepikiran untuk bikin bimbel di tahun 2015, maksudnya memperbesar ke situ. Cuman karena ada salah satu murid yang nyeletuk gitu loh, Pak Ali, saya itu langganan bimbel online, dia tunjukin, dia terus saya apa caranya gitu itu, pokoknya nanti ada gurunya, saya masuk gitu, Pak Ali bikin kayak gini loh,
Iya juga ya. Jadi saya pikir dulu saya sudah memprediksi internet Itu kan tahun berapa? 2000. 2015 awal. Oh, 15. 2015 Berarti awal. lama ya, dari Lama. 2007 ke 2015 bimbel terus ya. Iya, sama training itu. Tapi semakin lama, semakin bimbelnya yang semakin saya tekuni. Nah, dulu sudah comfort zone sebenarnya di bimbel itu. Tapi gara-gara ada contohan seperti itu, keinginan saya untuk mengembangkan di bimbel itu agak bimbang. Saya pikir semakin lama kan internet semakin murah. Hampir mungkin pada saatnya itu gratis. Pasti ada saatnya nanti kalau sekedar nyari informasi belajar kan bisa online dan itu gratis. Terus saya pikir pertamanya saya pikir berbayar yang website itu ya. Iya. Cuman karena sejak 2009 itu di platform YouTube itu memberikan sudah bisa dimonetize videonya. Dan saya kebetulan ya waktu itu setelah ngobrol-ngobrol sama murid saya itu nonton TV, dan di situ itu salah satu yang diwawancara itu Bayu Ska waktu itu. Dia menceritakan karirnya di YouTube sebagai YouTuber. Waktu itu kan booming ya, kalau lebaran buka pengumuman ternyata berisi rengginang, jadi video-video klip seperti itu. Terus saya pikir sebenarnya daripada saya bikin berbayar, mending gratis aja, nanti mainnya iklan. Nah sejak itulah mulai beralih ke YouTube gitu ya. Karena saya yakin kedepannya itu pasti arahnya ke sana deh. Saya pikir gitu. Jadi momennya itu ya, karena ada murid yang menemukan peluang. Iya. Dan sebenarnya itu tantangan ya. Iya. Jadi karena kan pada saat itu bimbelnya kan offline ya kan. Iya. Nah, terus murid ngasih tahu, ini ada yang online nih ya. Iya. Itu kan tantangan sebenarnya. Iya. Ini berarti apa terpikir juga Cali bahwa bimbel offline ini bakal tergerus gitu kan, apalagi ya tadi ya sudah terpikir. Jadi pertama saya mikir offline kan cakupannya terbatas ya. Oh ini rasanya kedepannya kemungkinan online ini yang akan akan menggeser. Cuman belum kepikiran YouTube waktu itu, sebelum tahu ada tayangan ternyata YouTube bisa dimonetize loh. Bimbang lagi saya. Sebenarnya saya sudah bikin waktu itu kayak mungkin kayak semacamnya kayak Ruang Guru atau Zenius sudah kepikiran waktu itu bikin ini ya, bikin kayak software gitu ya, atau mengajak teman-teman untuk kerjasama. Sempat ada diskusi juga sama beberapa teman untuk bikin seperti itu, tapi setelah dipertimbang-timbangkan lagi kelihatannya yang gratis ini akan lebih mendominasi deh. Iya. Kalau bisa gratis kenapa harus beli gitu loh. Iya. Feelingnya seperti itu ya. Feelingnya seperti itu, mainnya iklan lah, cocok ini. Iya. Ya, jadi kan kalau melihat perjalanan tadi Cak dari awal ya. Kan sepertinya kalau yang saya tangkap nih, nanti tolong koreksi. Perjalanannya karirnya Cak Ali ini kan mengalir aja kan ya. Iya, tidak direncanakan gitu loh. Tidak. Kan ada orang kan ya. Ada orang tuh kan yang saya harus nanti gini, umur sekian ini. Saya kalau kuliah di sini nanti mau jadi ini ya kan. Terus nanti ketika jadi ini dalam waktu sekian tahun harus sukses segala macam. Bahkan sekarang kan lagi ngetren tuh. Kalau umur 30 tahun belum punya rekening 1 miliar, ya kan? Iya. Itu dianggap salah arah, seperti itulah. Artinya, saya lihat tadi menariknya mengalir aja ya. Iya, apa yang membuat seret di hati saya itu. Dan kebetulan mengalirnya itu sesuai dengan tren. Kan tadi saya lihat kebetulan. 2007 itu kalau saya nggak salah ingat, itu mulai booming online marketing. Saya dulu masih ingat ikut sertifikasi online marketing 2007 kan. Pada situ YouTube belum ini ya, belum begitu, belum booming ya kan. Nah, orang pada bikin blog ya kan. Iya. Konten-konten tulis lah ya. Karena waktu itu belum dimonetize. Iya. Dimonetize 2009 masalahnya. Nah itu mulai orang tuh banyak yang tertarik. Betul. Nah, terus 2009 mulai muncullah konten kreator yang sifatnya video ya kan. Iya. Kayak video klip gitu. Iya. Mulailah di situ booming. Nah, ini juga menarik. Cali begitu feelingnya mengalirnya pas masuk ke YouTube. Mulai tahun berapa ya?
Jadi video pertama itu insya Allah kalau nggak salah itu Maret 2015. Oh, Jadi wah ini kan April ya, berarti 7 tahun ya? Iya, iya kalau nggak Maret April mungkin saya salah. Jadi intinya pas mau mendekati ujian gitu loh, pas mau mendekati ujian kalau nggak Maret April. Video pertama gimana? Yang diingat kesannya pada situ upload nanti yang nge-like dikit, yang gitu ya. Ketakutan itu ya. Apa kebetulan video pertama dulu itu kan saya share di E35 juga atau grup. Nah, ada Selamat waktu itu yang mensupport ya. Cak Selamat itu sangat mensupport, Pak Ferry itu juga mensupport. Wah, cocok ini, sip ini gitu. Jadi banyak support dari teman-teman, terus teman-teman di sosmed yang lain itu kan pertama kan pinginnya ngejarnya view ya, jadi biar bisa segera dimonetize. Yang penting targetnya biar bisa di-approve kan gitu, karena ada syarat ya, ada syarat waktu itu syaratnya harus sudah view ada 20.000 view, hanya view saja 20.000. Oh beda ya sama sekarang kan beda. Ada ini kan jam ya, hours ya, view hours sama dulu. Subscriber ya. Subscriber 1.000, terus view hours-nya kan 4.000 jam ya. 4.000 jam view, terus subscriber 1.000. Itu pun bisa didemonetize kalau dalam 1 tahun di bawah 4.000 view. Bisa didemonetize lagi. Jadi misalnya kita punya channel dan sudah monetize dan ternyata view-nya turun sampai di bawah 4.000 per tahun, ya dalam 1 putaran tahun itu bisa didemonetize sama YouTube. Oh, bisa diturun level. Turun level lagi. Jadi memang harus kita maintain. Iya. Nah, itu kalau tadi kan mengalir ya, ketika masuk ke YouTube memutuskan. Nah, ini kan udah final ini ya, istilahnya karir sekarang yang dijalani 2015 7 tahun lah ya, 7 tahun. Di situ ada planning atau sama juga pokoknya mengalir aja. Enggak, itu sudah ada planning karena waktu itu sudah berumur juga kan, maksudnya sudah tidak gambling dengan masa depan juga ya, maksudnya sudah banyak tanggungan ya? Sudah banyak tanggungan jadi harus double mengepul kan. Ada kuota minimal yang harus dipenuhi tiap bulannya. Jadi menarik. Intinya saya menyediakan waktu setengah tahun untuk menganalisa grafiknya. Kalau grafiknya itu trennya bagus dan ini memang bisa diharapkan, lanjut. Tapi kalau kalau kita sebagai content creator itu ada ininya juga, kita ada laporan tentang view, terus engagement macam-macam. Jadi ada indikator-indikatornya. Akhirnya kita kan bikin plan ya. Jadi kan banyak sekali indikator kayak bagaimana ada di YouTube itu kayak ada rating gitu loh. Indikator ratingnya itu 1 kan view, 2 konsistensi. 3, jadi konten kreator yang konsisten upload ya. Jadi daripada sekali langsung banyak video, mending seminggu sekali tapi rutin kayak gitu. Termasuk algoritmanya ya. Termasuk algoritmanya. Jadi kita harus, dan itu berubah-ubah terus algoritmanya. Kalau dulu banyak-banyakan view, akhirnya orang bikin clickbait. Jadi misalnya video gak nyambung dikasih gambar wanita seksi atau apa gitu kan lebih banyak diklik orang karena akhirnya padahal isinya gak nyambung. Akhirnya atau video gitu kan. Akhirnya bukan itu yang dijadikan patokan sama YouTube, direview lagi yang jadi patokan akhirnya retensi seberapa lama dia bertahan di video. Itu yang dihitung ya. Artinya kalau dia bikin video misalkan 30 menit terus ditonton cuma 5 menit yang tercatat malah turun ratingnya nanti. Malah turun. Jadi video yang ditonton sampai penuh itu ratingnya lebih tinggi. Jadi agak kompleks sekarang. Jadi akhirnya kan orang kan mencari celah tuh. Ada yang akhirnya saling menonton sesama YouTuber pemula. Itu kan ada kayak komunitas saling membantu lah ya. Saling membantu, gotong royong gitu. Itu pun sudah sebenarnya diantisipasi. Subscribernya banyak tapi hanya subscribe tanpa view juga akan menjadi beban. Jadi mending
Gimana? Sorry, saya potong. Nah, kan tadi ada planningnya 6 bulan kan di Iya. review gitu kan. Sesuai dengan rencana. Tadi rencananya gimana? Mana tes pertama targetnya di bulan keberapa? Nggak ada target sebenarnya kalau itu. Yang penting yakin gitu aja. Jadi saya penting segera secepat mungkin saya monetize. Tapi Setelah saya berapa lama itu akhirnya? 18 bulan. Wow, 18 bulan. Berarti harus menyediakan Nggak uang mesti saku juga. 11. Nggak seperti itu juga. Nanti ada kiat-kiatnya sebenarnya. Nah, mungkin langsung ceritakan. Karena gini, nggak usah jauh-jauh. Kita ambil contoh simpel. Ketika saya menjadi seorang karyawan gitu kan, pengen beralih ke dunia usaha gitu kan ya. Kan kebanyakan tuh berpikirnya kan, wah harus punya tabungan banyak dulu nih. Kan usaha kan nggak bisa langsung jalan ya. Bulan, tahun. Kan kita harus dapur ngepul punya tabungan dulu. Sekian lama gitu kan ya. Nah, apakah hal seperti itu juga dipersiapkan Cak Ali ketika masuk ke dunia YouTube? Kan dari bimbel biasa dunia YouTube kan otomatis harus ada fase menunggunya ya kan. Atau main pokoknya bismillah yakin jalan nih. Enggak gitu juga banget ya. Jadi intinya gini, saya kan base-nya di rumah kan masih jalan bimbingan belajar. Walaupun mungkin 50-50 waktu saya antara yang enggak 50-50 awalnya 25-75 lah. Yang 25 untuk YouTube, yang 75 untuk offline. Nah, semakin lama semakin belajar kan semakin banyak tahu, semakin ngerti trik-triknya bagaimana. Terus dari grafiknya kelihatannya masuk akal gitu loh. Jadi akhirnya saya tahu sebenarnya kapan ini dengan pola seperti itu, kapan nanti bisa mulai apa ya, cuannya ini cair itu kan bisa prediksi sebenarnya. Makanya siap. Jadi terus setelah cair kan segitu-segitu ya. Terus kapan mulai itu akan booming gitu kan. Booming. Viral lah ya. Ya, itu sebenarnya sudah kita bisa baca dari indikator-indikatornya. Sudah kita baca. 18 bulan ya, Cak ya tadi ya. 18 bulan. Itu karena kan memang saya dari nol, dari nggak ngerti sama sekali. Harus dan belum terkenal juga ya. Iya, belum terkenal juga. Jadi skalanya masih trial and error. Ternyata banyak ini banyak tips dan trik yang bisa dilakukan yang agar ini segera dikenal. Tapi tentu saja tips yang paling utama ya konsistensi. Ya, yang lain-lain kayak iklan ternyata efektif juga. Saya nyoba ini posting di medsos yang lain. Pasti. Jadi untuk pemasaran kita akan lebih cepat kalau punya TikTok, punya IG, tempat ngumpulnya anak-anak yang target market saya atau kalau saya ya. Jadi walaupun saya ada hambatan emosional untuk TikTok, sampai sekarang nggak punya TikTok karena saya kalau buka TikTok waduh. Maksudnya merasa waduh kok kelihatannya nggak nganu ya. Tapi kalau Instagram masih saya IG kan sekarang juga ada fitur-fitur mirip TikTok kan, kayak Reels terus video short kan gitu. Ya akhirnya gitu. Jadi akhirnya saya kepikiran sama saja akhirnya ya kenapa nggak TikTok sekalian, cuman belum punya konsep yang bagus untuk TikToknya gitu aja akhirnya. Tapi kalau dulu alasan gimana? Iya, menurut Cak Ali nih, maaf motong lagi. Setelah masuk ke itu ya, kan sekarang benar-benar jadi konten kreator udah 7 tahun. Seberapa besar sih peluangnya gitu untuk mungkin buat ini insight buat kita semua nih siapa tahu ada nih dari kita ya saya juga pernah kepikiran pengen jadi konten kreator cuman belum pede aja atau tadi masih ragu-ragu ini berarti nanti bahas PD-nya Cak Fajar. Bahas PD-nya supaya pede gitu. Itu bagaimana sih ya supaya pede itu apakah dengan melihat peluangnya seberapa besar ya kan, atau tadi ternyata setelah jalan memang besar gitu loh. Mungkin bisa di-share biar kita itu Cak tertarik untuk termotivasi untuk masuk ke situ. Gini, sebenarnya apapun karakter kita, apapun pengalaman hidup kita atau pekerjaan kita, ada kesempatan untuk jadi konten kreator. Karena
kalau saya ini ya ada di komunitas YouTube, macam-macam sekali konten kreator, dan saya menikmati beberapa konten kreator yang aneh-aneh juga. Jadi misalnya saya kan basicnya sebelumnya kan bimbel ya, jadi bikin konten pelajaran. Misalnya basicnya kuliner ya bikin kuliner, misalnya basicnya marketing ya bikin marketing. Banyak channel-channel yang multi apa ya, ya nggak penting pun banyak. Jadi flexing ya. Iya, nggak gitu. Maksudnya gini ya, maksudnya yang lurus-lurus dengan hidup kita gitu aja. Saya itu menikmati channel misalnya Mas Londo channel gitu ya. Istri saya sebenarnya yang menikmati itu, dan saya ikut-ikutan saat rebahan gitu kalau malam. Nah, dia itu pedagang melijo, bakul sayur gitu loh. Dia hanya menceritakan kehidupan sehari-harinya sebagai bakul sayur, dan ternyata yang ingin tahu, yang kepo banyak. Wah, ini mirip itu Wak Haji Giong ini ada nih. Nah, itu jadi kalau YouTube bisa sukses. Iya, benar. Jadi dia berangkat di syuting, guys, ini guys dititipi lele, dititipi opo gitu, terus dia mungkin sama customernya di syuting sampai rumah, yang laku apa, yang nggak laku apa, ini nanti saya sayur sendiri. Terus dia nyeritakan ini kalau di tempat saya harganya 3.000 kalau. Jadi setiap hari gitu. Tapi ya begitu upload itu 1 jam sudah 400.000 gitu. Benar. Nah, jadi sebenarnya selama ini Cak, yang hasil terbanyaknya itu dari viewer atau dari AdSense iklan atau dari apa endorse. Maksudnya kan orang kan kebayang, wah YouTuber ini kayaknya enak banget hidupnya ya, penghasilannya bisa melimpah ruah. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin itu? Apakah dari tadi viewer atau lain-lainnya? Sebenarnya bisa ada 2 sumber income utama di konten kreator. Yang pertama itu AdSense, bukan view ya. View itu nanti akan agak beda sedikit kita ceritakan dengan AdSense, sama endorse. Kalau dalam satu video itu bisa kita kasih lebih dari 1 AdSense, asal video itu durasinya lebih dari 8 menit. Jadi terus AdSense kita juga bisa menentukan mau yang skippable apa nggak bisa di skip, kita bisa menentukan. Jadi itu nilainya beda. Yang nggak bisa di skip itu nilainya lebih besar. Cuman kan mungkin orang akan berubah pikiran, nggak jadi lihat X1 gitu ya, kelamaan nunggu. Jadi ada risiko di situ. Kalau videonya panjang bisa lebih, bisa 1 jam video itu bisa dikasih 20 AdSense kalau mau bisa. Tapi kalau kebanyakan kembali lagi nanti orang malas nonton ya. Orang malas nonton, jadi kita cari setelan yang pas. Saya kan di dunia pendidikan, misalnya pembahasan soal UN atau SBMPTN yang sudah mepet-mepet tak kasih AdSense banyak nggak? Berani saya. Maksudnya berani, maksudnya pasti anak-anak betul lah ini. Apalagi dalam tanda kutip ada bocoran tipis-tipis gitu ya. Bukan bocoran sih, kadang-kadang prediksi-prediksi kisi-kisi gitu. lah. Kisi-kisi gitu dikasih AdSense lebih banyak, itu tetap retensinya tetap bagus. Tapi kita harus lihat juga retensinya. Jadi, kalau endorse ya? Endorse kalau ada juga. Endorse ada beberapa yang menawari, cuman beberapa itu kejadian, saya kan akhirnya punya komunitas ya. Jadi banyak kejadian itu pura-pura jadi endorse, akhirnya ngehack kita akun atau itu member, ngehack akun biasanya. Oh, ngehack. Jadi kecuali perusahaan-perusahaan yang besar yang jelas kita tahu, mungkin itu pun kita enggak tahu juga ya itu bener-bener dari sananya apa enggak. Jadi kalau saya sendiri agak ribet ngurusin, memang belum ada orang khusus untuk incas di sana. Jadi cenderung saya abaikan kalau ada tawaran endorse itu. Misalnya daripada selama ini AdSense ya yang AdSense, walaupun endorse di email itu ada beberapa yang ada aja gitu loh, yang memberi penawaran tapi belum ada beberapa saya respon, ternyata enggak prosesnya agak panjang dan sampai sekarang belum ada gitu. Iya. Berarti emang itu ya, menariknya sumbernya sebenarnya bisa macam-macam. Kalau subscriber itu ngaruh, Cak? Maksudnya subscriber itu mempengaruhi di
apa ya? Kalau menurut saya subscriber itu lebih ke ini apa? Lebih pada kalau subscribernya organik, artinya organik kita memang mendapatkan secara alami subscriber itu. Jadi kalau semakin besar subscribernya, begitu kita upload itu yang lihat semakin banyak, itu aja keuntungannya. Karena notifikasi ya. Apalagi yang memberi notifikasi. Jadi subscriber tidak ada pengaruhnya dengan pendapatan, tidak ada. Oh, nggak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus, subscribernya banyak, tapi kalau nggak jarang nonton, jarang nonton ya tidak dapat apa-apa kan. Banyak sebenarnya tawaran-tawaran masuk jualan subscriber sekian langsung dapat 1.000 subscriber. Jadi itu hanya mungkin akan baik untuk tujuan marketing channelnya sudah sekian subscriber loh. Tapi untuk pendapatannya nggak ada hubungannya. Oke, jadi kesimpulannya nih ya. Kesimpulan. Biar kita tadi Cak Gige bilang, bagaimana sih biar kita pede itu masuk ke dunia konten kreator ini apa sih yang gini agar pede ya kita tetap menjadi diri kita sendiri. Jadi untuk konten yang satu niche dengan saya, niche pelajaran sekolah, ada yang diberikan secara humor, ada yang tegas, ada yang macam-macam pendekatannya, ada yang keibuan, ada yang kebapaan, dan semuanya itu punya penikmatnya masing-masing, jangan khawatir. Jadi kita akan punya pasar sendiri-sendiri. Jadi ada yang suka pengajarnya yang agak banyak bercandanya, ada yang to the point. Jadi setiap hari komen positif dan negatif banyak yang pernah di apa namanya diserang haters setiap hari. Haternya ya anak-anak itu sendiri. Pak, ngajarnya kecepatan. Di bawahnya Pak, ngajarnya kurang cepat, terlalu belibet ya. Seperti bukan itu. Haters itu kayak murid sekolah ya. Iya. Kalau hater ya enggak sih rasanya ya. Hanya apa ya, anak-anak itu ada menunjukkan ketidaksukaannya, ada yang menunjukkan kesukaannya ya, itu yang sekedar bully juga banyak, tapi biasanya dibully ganti sama anak yang lain. Wah, nggak bersyukur sudah dikasih tahu ya. Saya nggak sama sekali nggak reply. Tapi yang bagus ya saya pin gitu aja. Nah, tantangan terbesarnya Cak selama 7 tahun yang dihadapi itu. Tantangan terbesar menurut Ali yang mungkin sempat membuat bimbang atau itu goyah, ternyata YouTube ini nggak seperti yang dibayang, atau sudah jalan tiba-tiba menurun pendapatannya. Boleh diceritakan. Kalau di dunia pendidikan itu apa ya? Ada plus minusnya juga sebenarnya. Sistem pendidikan yang bergonta-ganti ini agak merepotkan. Jadi terutama kalau UN kan sebagai YouTuber pendidikan itu kan istilahnya masa panennya itu kan deket-deket ujian ya. Jadi deket UN, deket apa itu pasti viewernya itu bisa sampai 3 kali 4 kali lipat. Ya bisa sampai 10 kali lipat waktu mendekati UN gitu. Nah sekarang UN dihapus. Nah itu pengaruhnya ada. Jadi kalau kita lihat setahun itu grafiknya itu cenderung konsisten. Begitu ada perubahan, tapi ya penyesuaian aja sih sebenarnya. Jadi yang tadinya kayak gunung gitu di masa ujian sekarang lebih rata. Memang ada satu yang khususnya pendidikan secara umum YouTuber sebenarnya dapat berkah itu waktu pandemi sebenarnya. Ya itu. 2 tahun yang lalu boomingnya ya berarti. Booming itu malah booming 2 tahun yang lalu. Jadi begitu offline itu viewer bisa naiknya sampai 10 kali lipat waktu itu. Oh begitu online? Begitu online ya, begitu online. Subscriber juga naik ya? Dulu sebelum pandemi berapa ya? Pertumbuhan? Sesaat sebelum pandemi itu sudah 100.000 sudah. Saya kan sudah. Kenaikan 4 kali lipat ya? 2 tahun? Iya, dalam 2 tahun menjadi 4 kali lipat. Momen itu ya. Jadi dan bukan hanya di channel pendidikan, hampir semua channel masak, saya ngamati channel itu booming waktu justru sebenarnya konten-konten yang pendidikan itu apa ya istilahnya itu viewernya itu lumintu sebenarnya, artinya nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget, tapi konten-konten hiburan itu yang
apa ya, analisa politik sekarang ya yang lagi booming. Hiburan yang paling apa ya, yang paling banyak apa perkembangannya yang paling bagus. Iya, Saat hiburan. gitaris atau apa hiburan. Oh. Cuman dunia kerja ya itu juga maksudnya kayak gini ya, kayak sharing tentang pekerjaan ini ada juga. Saya melihat beberapa channel yang sekarang sangat diminati itu ada. Ya, Jadi, ini insya Allah nanti MKRIO juga akan seperti itu. insya Allah, makanya saya sangat merespon positif dengan ini ya, merespon positif apa MKRIO ini karena sebelumnya saya juga menikmati tayangan-tayangan kayak kalau pernah lihat ya pecah telur, ya, Oh terus iya, ada Capung itu bagus banget tuh. cap capung, nah itu ya, nah, itu kan memang benar-benar ada tim yang datang ke lapangan, tapi pada intinya ngobrol tentang dunia kerja tuh. Iya, iya, Iya. betul, betul. Jadi memang menarik sekali ya perjalanan karirnya Cak Ali ini yang dari cita-cita seorang pilot ya kan. Menjadi YouTuber. Berapa tahun SD kita udah baru 30 tahun yang lalu kan. Terus berubah mau masuk kimia jadi elektro, begitu masuk elektro lah kok tidak bisa ngerakit TV. Iya betul. Malah keluar dari elektro jadi sales ya kan. Malah jadi guru ya kan. Sebelum jadi guru jadi pelawak malah. Oh iya, malah jadi pelawak juga. Menarik sekali. Ya memang sepertinya perjalanannya cukup indah juga. Ya, sinawang lah sebenarnya. Sinawang, ya. Itu masalah bagaimana kita bisa berusaha menikmati perjalanan gitu aja. Ya, iya. Tapi pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita nanti masuk ke season ini ya, diskusi tanya jawab sama teman-teman semua ya. Sebenarnya yang sekarang dijalani menurut Cali sesuai dengan passionnya nggak? Sesuai dengan passion. Nah itu sesuai. Dulu itu ya? apa ya? Intinya gini, saya menikmati. Ya, jadi dulu waktu kuliah kan serius ya di elektro. Cuman saya kan ngikuti kegiatan ludruk kan sama Cak Topik. Saya lihat ada Cak Topik di situ. Sebenarnya awal-awal itu saya sama Cak Topik itu diajak, saya masih ingat di kantin itu diajak untuk ikut teater. Cak Topik itu bisa ngelucu ya, padahal orangnya serius. Teater waktu itu ngajak saya itu teater. Nah, terus akhirnya saya di teater diajak Cak Topik kalau nggak salah itu. Terus akhirnya saya tertarik sama Cak Daim 94. Wes lapo konang teater, nang ludruk kayak duwike gitu waktu itu. Passionnya sebenarnya duit. Soalnya suka apa kebetulan ekstrovert ya, suka tampil di depan umum sebenarnya. Iya, ekstrovert ya. Jadi Kak Dwi sini saya bilang. Iya. Suka tampil lah ya. Terus di ludruk akhirnya merasa cocok kan. Itu sampai akhirnya agak serius sebenarnya dulu di ludruk sama Cak Lontong, Cak Lengki, Cak Tergombes. Ada acara juga di TV. Cuman ya karena keluarga tidak mendukung. Akhirnya diminta untuk sing lurus-lurus wae gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya sampai hari ini semuanya masih sesuai passion dan berjalan. Alhamdulillah ya. Intinya dan benar-benar ya di era industri 4.0 bahkan sekarang udah katanya Society 5.0 ya sejak 2 tahun yang lalu. Gitu ya. Apa itu bedanya 4.0 dan 5.0 itu apa? Oh itu nanti kita bahas itu ya. Jadi, gitu ya. Siap. Industri 4.0 kan ya saya tahu kulitnya aja. Industri 4.0 kan katanya semua otomatis, semua merefer ke data kan ya. Bagaimana kita mengolah data secara cepat. Nah kalau society ini lebih kepada bagaimana semuanya nanti berfokus subjeknya manusia. Jadi teknologi yang modern tapi subjeknya manusia. Siap. Ya, itu nanti kita bikin session sendiri. Saya baru mempelajari juga. Ada narasumbernya sendiri nanti ya. Ya, nanti kita tarik narasumber pasti ada di sini nih. Teman-teman akademis, Profesor Anton nanti bisa kita coba tanya juga. Siap. Ya kan? Ada Profesor Arif tadi juga saya lihat. Nah, ini bisa kita jadikan narasumber itu. Menarik kan? Ya. Oke. Jadi ternyata memang pilihannya tepat ya. Bisa survive dengan kondisi dan situasi pandemi yang ada ya kan. Terus eranya trennya juga mengalir.
Jadi kalau saya mengamati ada banyak channel-channel yang sudah berhenti upload. Dulu itu channel pendidikan ya. Ada si Bedu Jada. Dulu saya menjadi inspirator saya justru. Jadi saya ingin punya channel seperti ini. Tapi mungkin karena alasan bisnis, karena itu bukan milik pribadi, milik grup, ya akhirnya berhenti. Ada juga, tapi sampai sekarang selama itu masih dilihat, selama videonya itu masih muncul, ya tetap dapat AdSense. Jadi selama YouTube-nya masih ada ya? Masih ada, masih dicari orang dan masih ada yang mau nonton. Nah, cuman gini, secara channel semakin jarang upload, YouTube juga akan menurunkan ratingnya. Pertama mungkin kalau di search engine kita ketik gitu, misalnya matematika SMA gitu, dulunya itu selalu paling atas. Semakin lama semakin di bawah, semakin di bawah. Gitu. Jadi rating itu berhubungan terbalik dengan usia video. Semakin tua videonya, ratingnya cenderung semakin diturunkan. Nah itu cara menaikkannya lagi gimana, Cak? Jadi tanpa mungkin ada algoritmanya. Kalau video itu memang masih banyak yang nonton, walaupun video tua ya tetap muncul. Tapi mungkin persyaratannya sudah semakin berat untuk menjadi video yang tampil pertama di search engine. Jadi ya artinya kan udah lama nih, biar kita nggak perlu ngupload, pengen videonya itu bisa naik lagi, apa ganti judulnya atau bisa ganti judul, dipromokan lagi atau diturunkan terus diupload lagi mungkin juga bisa toh. Jadi tapi kalau diturunkan diupload lagi, view yang lama hilang dong. Hilang. Makanya catatan view yang lama hilang. Cuman itu pernah saya coba juga dan itu kadang-kadang efeknya positif. Jadi kadang kita itu upload timingnya salah. Timingnya salah. Waktu itu aku bikin video tentang tes CPNS, tapi nggak pas lagi tes CPNS, take down, terus pas tes CPNS dinaikkan lagi, dipromokan lagi di grup-grup CPNS, naik lagi. Jadi memang terus pemberian nama dari video, thumbnail dari video itu pengaruhnya besar juga. Jadi pemberian nama, thumbnail, terus nama channel, tag. Jadi kayak metadata istilahnya. Metadata semakin komplit kita kita beri. Kayak subtitle mungkin ya, kalau kita ingin menjaring pasar luar negeri juga kan butuh itu dikasih. Jadi kita ngasih subtitle bahasa Indonesia, tapi sama YouTube kan nanti di bahasa Inggris sendiri. Kalau enggak tetap dikasih subtitle tapi sak nangkepnya YouTube. Kadang-kadang kita ngomong apa, subtitlenya apa nggak nyambung. Tapi kalau kita ketik sendiri jadi pas. Jadi membantu mesinnya itu. Misalnya enggak pun kalau kita pakai bahasa Indonesia seperti ini ya, secara otomatis sekarang YouTube apa itu kan ngasih subtitle sebenarnya. Iya. Berarti jawabannya bisa ya tadi. Apakah setelah jawabannya bisa. Passive income lah ya, jadi passive income. Jadi selama YouTube-nya nggak pernah ditutup, tiba-tiba YouTube bubar baru hilang. Betul. Dan saya kadang-kadang kepo juga sama dengan penanya. Video yang pertama kali saya upload itu masih ada saja. Paling nggak sehari 1, 2, 3, kadang 5 itu ada aja yang nonton. Video yang pertama kali diupload itu. Jadi kalau di YouTube itu mungkin kalau YouTube pendidikan ya, kita main omset lah. Semakin banyak permasalahan yang kita jawab, semakin banyak video kita upload ya mungkin semakin opportunity kita untuk dilihat orang semakin besar. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga Cak yang japri ke saya. Dia nanya, sebenarnya untuk jadi content creator itu skill khususnya apa sih ya? Sebenarnya tidak ada. Wong kita itu pengen nyuting. Itu kan tinggal klik shooting gitu aja ya. Jadi kadang-kadang aku tadi pagi kemarin kan sekarang sedang ini bikin gudang di belakang. Nah, itu saya melihat mereka sedang waterpass untuk ketinggian tackle toh. Nah, itu tak jadikan konten pelajaran, short video. Sekarang ada short video untuk melawan ini ya, untuk melawan dominasi TikTok, YouTube. Itu tadi tak cek sudah dilihat 1000 view. Ya, short video itu malah cepet kayaknya view. Ya, lebih cepat karena cuman kalau dilihat di HP nggak ada iklannya, tapi dilihat di laptop ada iklannya. Iklannya nggak enaknya short video gitu.
Jadi nggak ada skill khusus sebenarnya. Pokoknya kita ada sesuatu yang sesuai itu dengan video editing gitu nggak? Grafis. nggak harus sebenarnya. Sebenarnya video editing yang kita perlukan sebagai mungkin beginner ya, kalau mau mencoba itu kan cut loh. Ada bagian-bagian yang nggak sopan atau bagian-bagian yang ingin kita hilangkan, kita cut atau kita blur. Itu semua bisa kita lakukan di studionya YouTube. Jadi kita upload dulu, tapi nggak kita publish. Setelah itu kita edit di sana bisa. Tapi kalau mau di edit dulu pakai banyak editor sekarang ya. Saya sendiri pakai Adobe Premiere. Itu bisa lebih cepat, hasilnya lebih rapi. Tapi nggak harus segitunya juga. Gitu. Atau kalau nggak punya skill ya bayarin orang buat ngedit. Nah, cuman kalau bayarin orang kan kita akhirnya ya terserah sih. Kalau waktunya emang nggak ada, mending bayarin orang. Ya kan kalau nggak punya skillnya. Atau bisa, gini, bisa. saya jadi kepikiran nih kan mumpung ada Cak Anto sama Cak Hasan ya yang di dunia akademis nih. Sebenarnya di teman-teman akademis ini linknya ke opportunity istilahnya profesi konten kreator lah itu apakah ada jurusan yang memang mengarah spesifik ke situ atau enggak? Mungkin Cak Hasan atau Cak Anton boleh share sedikit mengenai situasi di dunia pendidikan khususnya di kampus jenengan semua masing-masing. Biar kita juga paham perkembangan pendidikan sekarang. Kayak kemarin kan ITS katanya kan sampai bikin jalur penerimaan siswa YouTuber, influencer kan itu ya. Apakah sudah muncul jurusan khusus gitu yang mengarah ke situ konten kreator? Monggo Cak Hasan. Iya, terima kasih. Maaf ya sambil pakai masker. Ini masih di kantor ini di kantor kan. Jadi fokusnya agak pecah-pecah. Iya. Kalau di tempat saya itu konten kreator itu tidak ada yang khusus, Mas Fajar. Jadi kami ada jurusan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual itu gabungan dari desain grafis sama ya mungkin desain produk ya. Iya, kalau ada desain produk. Itu arah-arahnya ya juga ke konten kreator. Walaupun nggak secara eksplisit bilang ini jurusan konten kreator, tapi dari tugas akhir dan juga kajian-kajiannya itu lebih ke arah promosi dengan konten kreator. Ya, gitu. Ya. Arahnya ke promosi. Jadi inilah ya istilahnya eksekutornya lah ya konten kreatornya ya karena yang membuat ya, yang ngedesain. Ya, betul, ya. Iya. Berarti sebenarnya kalau Dispro kan dari dulu ada ya, dari zaman kita. Ada ya. Tapi kan nggak ke spesifik produk lagi sekarang, tapi lebih istilahnya copywriting terus dan lain sebagainya itu ya. Lebih ke arah ke entrepreneurship ya. Kalau sekarang kan di setiap mungkin setiap perguruan tinggi itu sekarang ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Mestinya arahnya juga ke situ sekarang. Karena memang trendingnya di situ. Kita bisa menggait pangsa pasar di situ. Iya. Gitu. Kak Ali, apa kabar? Alhamdulillah, seger seger kabeh sing penting sehat kabeh ya. Iya. Nah, iya iki dino Sabtu ini ya mlebu sampai bengi, wae jogo ya. Tapi kemarin itu jadi agak out of topic yang kejadian di TP5 alhamdulillah ini ya aman ya Hasan ya. Ya aman, kalau amannya aman. Cuma ya ada korban jiwa ya, ada korban jiwa. Masih masa recovery. Iya, jadi ya jenenge kate lebaran ya. Yang namanya tenan mau jualan itu kan ya. Pokoknya kudu buka sak durunge lebaran kan. Apalagi yang kebakaran dekatnya Sogo ya. Iya, iki beberapa hari lembur terus ya kerjaane tok sing lembur. Ya semoga-moga dilancarkan semua ya Cak ya.
Amin, amin, ya, ya. Terima kasih. Monggo dilanjut, ngapunten Siap. ya. Oke. Sambil-sambil kok. Oke, matur suwun. Nggih, nggih. Canton. Nyimak dulu Om Fajar ngapunten baru di jalan. Wah, baru di jalan. Ya, Iya. Yang penting sehat lah, dengar suaranya nih. Wah, alhamdulillah senang sehat. Alhamdulillah kabeh, sehat-sehat berwaras. semua. Iya. Mantap pencerahan dari Om Ali dan mantap sekali ini. Siap. Mantap. Ini kebetulan Jogja udah mulai macet ini di perempatan Wah. mau ada janjian jam 4:30 tadi lah nggak nyampe belum nyampe. Waduh. Udah itu Nyari ya. ini udah Full ya. euforia mudik ini Sudah mulai terasa ya. mulai ini. Ji. Alhamdulillah lah ya, semua sudah normal kembali sepertinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Matur nuwun Om Ali, Om Fajar. dan Ye, hati-hati. Siap. Canton. Ye. Matur suwun sudah bergabung. Ini mungkin ada teman. Ini saya harus menyapa satu-satu nih kayaknya. Cak Taufik, apa kabar Cak? Saya baru tahu ternyata Cak Taufik bisa melucu juga dulu. Saya pikir serius terus. Gila. Cak Taufik, halo. Melucu yang serius kan. Melucu Iya. ya. serius. Cak Taufik. Waduh, gak ini. Si. Oh, Nah. ini ayo dibuka, kameranya dibuka. Ah, Wah. neng kene wis siap-siap maghrib. Wah, siap. Nah, ini bentar lagi. Wis kita. basah. Wis basah. Ini apa? Ya apa lagi? kabar, Kak Fajar? Alhamdulillah, Cali. Kak. Alhamdulillah. Ya. Siap. Cak Gigih iki kanca SMA. Kanca SMA aku mung telu, Gigih karo Rifki, kabeh meneng. Kira kita ada begini. Kabeh menang kabeh. Nggih, Cak Taufik. Monggo Cak. Sukses lah Sari. Pertanyaan siji Cali. Siap. Nek semua aku nggawe konten apa Cak Ali kira-kira? Wis ngono ae. Kalau Cak Taufik itu pasti bikin usaha. Kuliner itu mantap. Kuliner bisa mantep atau dulu kan sampean kan kayak apa ya, menyehatkan perusahaan seperti itu, jadi kayak itu pasti banyak dibutuhkan orang. Atau kuliner pastinya. Kuliner. Jadi bisa dua channel jalan sekaligus toh. Nah, cuman skill di apa ya, penyehatan perusahaan itu rasanya lebih apa ya, lebih banyak dibutuhkan netizen rasanya. Nah, itu. Apalagi punya banyak kolega-kolega, teman-teman yang bisa diajak untuk ini ya, untuk diskusi. Nah, setiap diskusi Aku itu pernah Cali ya. ngikutin satu video ya di YouTube ya. Ya. Habis itu selesai video itu karena gini, video murotal gitulah ya. Ya. Lah, tak tinggal turu. Tak tinggal turu, begitu tangi kok ternyata ada video ini Cali, yang sama sekali tidak ada, menurutku gak ono nilainya yo. Iku kayak bengkel apa ya, kayak workshop gitu. Ya. Untuk pemotongan kayu. Jadi mau kegiatan wong tukang-tukang motongi kayu grak. Gak ono musiknya, gak ono apa nih, cuma suaranya ngono tok. Iku Betul. gunanya gue apa ya? Memang gini loh, Cak Taufik. Jadi kita Videonya itu banyak aja. iya. Videonya banyak. Jadi gini loh, kadang-kadang kita itu Itu apa sih saja nih? enggak, konten yang kita bikin ya walaupun kita itu apa ya, kelihatannya remeh tapi ada penikmatnya sendiri. Jadi coba sampean ketik suara air hujan, itu jutaan viewernya. Jadi orang yang nggak bisa tidur itu sambil tidur sambil mendengarkan suara gemericik air, suara kodok kung atau suara, banyak orang yang mengakses video-video seperti itu. Jadi apapun konten yang kita bayangkan ada itu ada. Aku itu kemarin kan gara-gara pandemi ya, pingin potong rambut sendiri, cari tutorialnya ada. Pingin bersihkan AC sendiri, cari tutorialnya ada. Kemarin kan aku pindah ke kampung sekarang. Ya, di Surabaya kan aku pakai PLN itu kan yang pasca bayar loh. Begitu harus prabayar itu ya apa caranya itu ke token. Langsung ada juga banyak yang bikin konten tentang bagaimana cara beli token di Shopee, bagaimana cara beli token di BCA, dan itu viewernya banyak. Bagaimana cara nyalakan kompor itu ada. Sampai ngetik bagaimana tutorial ngarit gitu ada dan viewernya banyak.
Ya benar. Jadi apapun pertanyaan yang muncul di benak kita ketikkan di YouTube itu mungkin 90% itu ada yang sudah ada yang bikin kontennya. Ya kabar buruknya kadang-kadang orang nggak melihat potensi itu. Banyak orang terjebak pada konten gado-gado. Nah, kalau kita konten gado-gado nggak fokus itu nggak bagus untuk perkembangan channel. Misalnya sampean bikin konten tentang cara mengelola kafe atau cara mengelola usaha gitu ya. Terus di situ sampean ada bayi di syuting, kucing di syuting yang nggak ada konteksnya, orang nggak mau lihat. Orang subscribe itu gara-gara pengen fokus mengembangkan usaha. Misalnya hanya guyon tok setiap hari bikin guyonan yang nggak masuk akal gitu loh. Diharapkan lucu juga enggak gitu. Memang diharapkan muncul video seperti itu ya viewernya ya punya pasar sendiri lah intinya. Video seperti itu ada pasarnya. Kehidupan orang desa, dia itu seorang nenek di desa. Dia itu hanya di syutingnya sama ponakannya ya. Kehidupan sehari-harinya yang dimakan apa, yang dimasak apa, itu juga jadi channel. Dan itu sudah subscribernya banyak dan rutin upload. Ya kehidupan sehari-hari. Dan itu ternyata juga saya kira dulu itu hanya booming sekejap saja, enggak, konsisten viewernya juga. Kan kita sebenarnya bisa mengintip performan YouTube orang lain itu dari kayak social blade itu kan bisa lihat performanya, paling enggak dari view-nya, dan performanya juga bagus ya. Yang penting kunci gimana lanjutin ya. Kuncinya itu konsisten pada niche khusus, terus kita fokus di situ. Jadi ada ada kayak slogan yang bagi para YouTuber, find one point and be the best in that point. Tuh. Jadi fokus ya. Fokus pada satu titik. Misalnya titik ada review tentang peralatan ini, review bahan bangunan, review tackle, review kaca, pokoknya review bahan bangunan itu subscribernya banyak juga. Iya. Reviewer tutorial itu. Reviewer tutorial. Jadi kita kalau mau beli apapun nggak seret rasanya kalau nggak lihat review dulu. Kan gitu. Mau beli kompor, mau beli tang, mau beli obeng, mau beli geraji, ada reviewnya. Iya. Jadi itu intinya. Oke, matur nuwun. Ya, siap. Ya, terima kasih. Sudah kagem tali buat teman-teman semua, sukses semua. Amin. Sehat. Taufik, sehat, ngatur suwun, Cak. Kosek. Nggih. Sorry, wis telat takok meneh iki. Iya, siap ya. Beli foto, boleh. Cak Ali pindah kemana sekarang, Cak Ali? Tinggal Kediri, Cak Putu. Di Kediri. Kediri ya? Iya. Udah inilah ya, udah. Wow, menikmati surganya di Kediri ya. Ya, syukurlah. Jadi rumahnya ini mewah. Mepet sawah, buka jendela langsung lihat persawahan. Jadi cita-cita ini tuh, cita-cita orang di atas 40-an tuh. Iya, betul. Jadi karena dari pekerjaan hampir 100% sudah online, akhirnya yang penting ada sambungan internet ya kerja intinya gitu. Siap, Sun. Iya. Benefitnya itu ya salah satunya. Benefitnya itu kita bisa work from anywhere lah ya. Work from anywhere. Dan saya lebih memilih kampung guys, karena kan juga nggak begitu hobi traveling, nggak begitu hobi apa sekarang sudah tua ya, dulu mungkin ya. Jadi hobinya sekarang ya nanam pokoknya menghidup udara segar. Masa sembarang saya tanam di situ, tanaman apapun lah, pokoknya pingin mungkin agak santai gitu. Iya. Oke, Beli Putu, terima kasih ininya komen dan pertanyaannya ya. Oke, mungkin kita buka satu lagi kali ya, Cali. Ya, silakan. Dari teman-teman atau say hello, mungkin karena waktunya sudah mau buka puasa juga. Monggo. Sebenarnya saya berharap yang dari pendidikan, yang dari kampus saya siap kalau diajak misalnya, kalau ada di sana ada jurusan-jurusan yang berhubungan konten kreator, siap untuk support lah.
kalau diminta untuk nanti offline-nya kita itu diskusi. Ya. Oke. Silakan, Monggo Pak. Cak Kardian, Cak Agus Wibawa, Cak Edi, Cak Andi, Cak Joko, Cak DJ. Satu lagi silahkan monggo sebelum kita tutup sama-sama nih. Ya. Halo Cak Ali, Cak Fajar. Ya, halo Cak Edi. Buka kamera Cak Edi. Sorry, kamera ini lagi nih jalan nih. Jalan. Siap. Ini jalan lagi. Ya. Siap. Sip ya. Siap. Oke. Wes ganteng ya. Ketemu Cak Ali. Iya. Akhirnya pindah juga saya, Cak. Apa jenenge? Live karo Mas Fajar, kanca-kanca kabeh, Cak Putu. Semua Cak Taufik, Cak Gigi, Cak Anton. Weh, wakeh Mas Aksan. Saya mau nanya, kalau yang tadi konten kreator ya, misalkan nih, kemarin diskusi sama Cak Fajar itu bagaimana kita men-set up suatu kayak usaha atau apa gitu kan, gimana itu bisa saling terkonek, kalau bisa ya close loop gitu kan. Nah, bagaimana kalau itu dibuat konten kreatornya yang bisa dimonetize sekali? Mungkin itu aja ya. Mungkin itu Cak Fajar, mungkin nanti kita follow up sambil ngopi-ngopi ya. Ya, siap. Sorry, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya ide bagus loh, itu bisa menjadi konten juga rasanya. Jadi pasti orang itu intinya ya sesuatu yang membuat orang jadi kepo, itu bisa jadi konten intinya. Mungkin orang kan kepo tau, ini yang dimaksud usaha close loop itu seperti apa, terus apa saja yang dilakukan, itu bisa sebenarnya. Ya tentu saja hal yang tidak ingin kita tampilkan ya nggak kita tampilkan, kan gitu aja. Oke. Oke Cali, dan teman-teman semua ya, ini mungkin karena waktunya sudah ini kita bisa tutup ya Cali ya. Jadi teman-teman terima kasih atas atensinya, join, terus Cali juga terima kasih atas semua sharing-sharing yang menarik sekali. Ternyata memang kalau kita tidak mengikuti tren ya bisa tergerus ya Cak Ali. Tapi ketika kita berhasil mengikuti tren yang ada, alhamdulillah semuanya bisa survive. Ya kan, salah satunya dengan menjadi content creator ini. Buat teman-teman semua mungkin konten-konten Cak Ali kan inside chamber ya Cak Ali ya, akan lebih cocok buat anak-anak kita, saudara-saudara kita, mungkin bisa kita bantu untuk info ke anak-anak kita. Jangan lupa ya subscribe di channelnya Cak Ali nih, Inside Chamber ya Cak Ali. Betul. IG-nya apa Cak Ali? Inside Chamber juga. IG-nya sama. Teman-teman yang mungkin belum subscribe atau anaknya atau saudara yang masih sekolah, boleh silahkan diarahkan untuk subscribe. Karena saya lihat juga materinya cocok banget memang buat edukasi pendidikan. Dan jangan monggo Cali. Dan bisa request juga, request pembahasan. Request materi juga. Bisa. Spesial untuk teman-teman. Ya. Dan juga jangan lupa subscribe juga di IG-nya MK Rio. Nanti YouTube-nya akan kita info ya teman-teman. MK Rio ini mungkin teman-teman tadi yang terlambat bergabung itu sebenarnya kita inisiasi. Jadi saya bareng Cak Joko, Cak Tri Joko Rubianto dan satu teman saya juga yang kebetulan dia expert di psikologi, membuat semacam forum atau ekosistem ya yang terkait mengenai pengembangan sumber daya manusia yang nanti kita mencoba kalau seperti yang saya dibilang tadi meng-close loop-kan ya, mengkonekkan dengan semua stakeholder mulai dari semua talenta, kemudian user ya, dari sini adalah perusahaan, kemudian juga nanti lembaga pengembangan diri atau kompetensi skill, hard skill, soft skill, dan juga coach atau mentor ya, expertise seperti teman-teman yang di sini, termasuk hari ini kan saya menggandeng Cali ya, mungkin nanti berikutnya saya yakin nih satu-satu pasti saya izin undang nanti untuk bisa jadi narasumber ya untuk membagikan ilmunya ke teman-teman semua, karena salah satu visi kita itu pengen memberikan ya semua talenta itu kesempatan yang terbaik sesuai dengan siapa diri mereka. Jadi tagline kita itu apapun peran Anda,
akan mendapatkan kesempatan yang terbaik bersama MKRIO. Jadi sebagai tutupnya, jangan lupa subscribe IG-nya MKRIO, LinkedIn-nya, dan channelnya YouTube. Oke, terima kasih semua atas atensinya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Amin. Jangan lupa sehat. Kak Gigi, semangat sehat. Setiap pagi jangan lupa bangun tidur sehat dan tersenyum menyambut hari ya. Oke. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Selamat sore.